Selamat siang, Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, disadari atau tidak, dunia sedang terus mengalami kemajuan di satu sisi teknologi, tapi di sisi yang lain sedang mengalami kemerosotan secara moral, secara mental. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan pernah katakan ketika manusia membuat menara di Babel, ingin mencari nama, ingin menjadi seperti Allah. Saudara, disitulah kemudian bahasa manusia dikacaukan dan Allah berkata bahwa itu baru permulaan. Sejak saat itu tidak akan ada yang dirancangkan manusia yang tidak berhasil. Dan itu kita sudah lihat, manusia dulu hanya melihat bulan dari jauh, tetapi manusia sudah bisa menginjakkan kakinya di bulan. Saudara, kalau kita lihat film-film futuristik ya, ada mobil bisa terbang, aduh rasanya enak banget ya. Kalau lagi macet-macet padat gitu, wah seandainya mobil saya bisa terbang kan gak usah pencet-pencet klakson kan. Tetapi sudah ternyata sekarang itu bukan cuma impian, sudah diproduksi. Mobil yang tidak cuma bisa jalan di darat tapi bisa terbang ya. Bahkan mungkin saudara kemajuan lebih lagi nanti tidak hanya di darat bisa terbang tapi juga waktu mau masuk ke laut, danau bisa jadi kapal. Itu adalah kemajuan kemampuan manusia yang luar biasa. Tetapi sekalipun demikian masih ada kemampuan-kemampuan manusia yang terbatas. Manusia tidak bisa mengubah saudara sekalian kematian. Tetapi hari ini saudara kita akan melihat dengan satu tema kebenaran firman yang saya ingin sampaikan. God is able. Allah itu sanggup. Sesuai saudara dengan rangka biru, cetak birunya Allah. God's blueprint. Allah ingin saudara kita melihat bahwa betul-betul kesanggupan kemampuan Allah tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh kuasa apapun. Mari kita yang pertama melihat saudara bagaimana Allah sanggup mengangkat manusia dari keturunan yang hina. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengambil contoh tokoh yang pertama dari seorang hakim yang bernama Yefta. Saya akan membaca dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara, seorang yang berasal dari keturunan yang hina. Ibunya dikatakan seorang perempuan sundal, berarti pelacur. Jelas saudara sekalian, seorang yang memiliki status sosial seperti ini ditolak oleh masyarakat. Sepertinya menjadi sampah masyarakat. Bayangkan saudara ketika seorang pelacur melahirkan saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana orang melihat masa depan anak yang dilahirkan. Kalau anak itu perempuan, paling-paling orang berkata, waduh besar paling-paling jadi kayak ibunya. Kalau dia laki, waduh mungkin besar juga masa depannya enggak baik. Ditolak oleh masyarakat. Saudara sekalian, Yefta juga disebut di ayat yang kedua. Ketika Gilead, ayahnya saudara yang punya istri yang sah, memiliki anak-anak saudara dari istrinya yang sah, semakin besar. Saudara-saudara dari ayah dan istri yang sah ini mengusir Yefta. Di ayat 7 dikatakan membenci Yefta. Waktu masih kecil mungkin masih bisa tinggal sama-sama ya, nggak ngerti anak kecil. Tapi begitu besar, waduh, ini saudara tiri satu kita ini mamanya pelacur. Wah, nggak bisa tinggal di sini, merusak nama baik.
Atau nanti kalau besar dia bisa dapat warisan, wah diusir. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara manusia masa depan Yefta tidak ada. Itu sebabnya karena dia dibuang oleh masyarakat baik-baik, dia juga ditolak oleh keluarganya. Siapa yang bisa menerima dia? Kira-kira orang yang nasibnya sama. Itu sebabnya di ayat 3 dikatakan bahwa dia berkumpul dengan petualang-petualang. Itulah orang-orang yang jahat, kerjaannya pun kerjaan yang amoral, merampok. Bapak Ibu Saudara, sering kali kita lihat di film-film ya, bagaimana narapidana, kadang-kadang saya lihat itu muda-muda ya, merampok atau narkoba, dihukum mungkin 13 tahun, ada yang 11 tahun, 20 tahun. Tapi begitu keluar saudara dari penjara, siapa yang jemput mereka? Teman-teman lamanya. Kira-kira saudara, kalau mereka walaupun sudah bebas dari penjara, pekerjaannya apa nanti? Ya merampok lagi. Kalau dia narkoba, narkoba lagi. Sulit sekali sudah untuk orang-orang yang punya satu kehidupan seperti itu untuk bisa kembali sudah menjadi orang-orang yang diterima oleh masyarakat. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, God's blueprint, rancangan Allah yang sempurna tidak dibatasi saudara oleh keadaan manusia. Kita melihat bagaimana Allah memakai keadaan yang sulit untuk mengangkat seseorang. Coba kita melihat di ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Saudara sekalian, di tengah kesulitan ada kesempatan. Amin. Seringkali sudah kenapa kita tidak bisa melihat pekerjaan Allah yang luar biasa, keajaiban terjadi dalam hidup kita. Karena seringkali begitu kita lihat kesulitan, kita langsung berkata begini, waduh mateng ini. Pasti hancur ini, mati aku. Wah ya orang Surabaya gitu, mati kon. Ya. Jadi saudara sekalian kita setiap kali melihat kesulitan yang kita lihat adalah jalan buntu, kegagalan, kehancuran. Tapi tahukah saudara, di setiap kesulitan sebetulnya Allah sedang membuat kesempatan yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah izinkan dan saya yakin Allah lah saudara yang mendesain terjadinya kesulitan. Yaitu dengan dibangkitkannya Bani Amon menyerang bangsa Israel. Dan orang Israel khususnya dari suku Gilead ini gak bisa apa-apa, lemah sekali. Mereka pedagang, pengusaha, petani. Tapi mereka bukan orang yang biasa berperang. Dalam kondisi seperti itu ingat, waduh ada saudara tiri kita ini. Anaknya pelacur ini. Wah dia kalau ada dia, wah ini pasti beres ini semua Bani Amon. Itu sebabnya saudara mereka datang menghadap Yefta untuk minta Yefta menjadi kepala mereka. Nah hari ini kita lihat saudara bagaimana Allah memakai kesulitan untuk membawa kesempatan yang baru. Tetapi masalahnya apakah kita mau saudara memakai kesempatan itu dengan benar? Yefta seorang yang mau memakai kesempatan dengan benar. Mari kita melihat saudara ayat 9 sampai dengan ayat 11. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ada 3 sikap Yefta yang harus kita contoh. Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap yang pertama adalah dia tidak menyimpan sakit hati. Jangan lupa saudara, Yefta pernah tinggal bersama dengan papanya Gilead, dibenci sudah oleh saudara-saudara tirinya,
diusir, mungkin dikata-katai, anak pelacur lu, anak sundal dan sebagainya. Bapak Ibu ada sakit hati. Seandainya saudara Yefta mengingat sakit hati, dia bisa berkata enak aja. Dulu waktu saya gak diperluin kamu tendang saya. Sekarang saya diperluin kamu datang minta. Gak usah ya, bisa gak saudara? Sangat bisa. Seringkali Bapak Ibu, sakit hati menjadi perintang penghalang yang terbesar. Untuk kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Tuhan juga mau Ayub untuk melepaskan pengampunan buat sahabat-sahabatnya yang menyudutkan dia. Berdoa memberkati sahabat-sahabatnya. Baru setelah Ayub melakukan itu, Tuhan mencurahkan berkatnya. Sikap yang kedua yang diambil oleh Yefta adalah dia juga tidak rendah diri. Dia bisa aja saudara merasa ya, aduh saya ini siapa, saya ini anak pelacur, anak perempuan sundal, udahlah gak mungkin lah. Saya jadi kepala nanti malu-maluin, orang mengata-ngatai saya gak layak, saya najis, bisa aja. Bisa aja dia menolak promosi itu karena merasa minder. Bapak Ibu Saudara, minder, rendah diri itu juga menjadi penghalang utama. Mengapa ada banyak orang seharusnya bisa dipakai Tuhan untuk sukses, untuk bisa menjadi alat kemuliaannya. Tapi penghalangnya adalah diri sendiri yang berkata saya gak bisa, saya gak layak, saya gak mampu. Yefta tidak rendah diri. Dia tahu sudah dia tidak bisa mengubah masa lalunya bahwa dia punya mama pelacur, gak bisa ubah. Tetapi dia tahu bahwa dia bisa mengubah nasibnya sendiri. Amin. Saudara tidak bisa mengubah mungkin di sini ya. Saudara punya papa, mamanya mungkin istrinya, papa saudara mungkin ada 8. Ada. Saudara mungkin anak dari istri ke-8 sampai kalau suruh cerita malu mungkin. Tapi gak perlu malu, yang istrinya 8 kan papanya. Sudah gak perlu ikut beristri 8 kan. Amin. Ya. Jadi sudah ada hal yang kita gak bisa ubah keturunan kita. Mungkin orang miskin, orang tidak berpendidikan. Papa mama saya dari Tiongkok, saya gak bisa ubah itu. Gak sekolah, gak berpendidikan, saya gak bisa ubah. Tapi saya gak boleh jadi orang yang minder, ya saya anak orang totok, papa mama ndak sekolah lah bakal gak jadi apa-apa, enggak. Oh itu papa mama saya, tapi saya bisa mengubah hidup saya. Amin saudara. Sikap yang ketiga saudara, dia tidak simpan sakit hati, tidak rendah diri, tapi juga tidak sombong. Yefta juga bisa sombong, wah memang gak ada yang seperti saya, makanya kamu pilih saya kan. Kalau gak terpaksa mana mau. Orang yang sudah diusir, ya itu seperti menjilat ludah sendiri. Ya, terpaksa kan, wah dia bisa aja rasa sombong. Tapi saya bisa membuktikan bagaimana Yefta tidak sombong. Di ayat 11b dikatakan Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Dia merasa tidak mampu menanggung tugas yang berat sebagai kepala, sebagai seorang panglima, sebagai hakim. Bayangkan saudara, itu sebabnya dengan rendah hati. Dia menerima posisi promosi itu. Dan saudara dia membawa semua perkaranya kepada Tuhan. Inilah rancang biru Allah, blueprint yang indah. Bahwa Allah sanggup mengangkat siapapun. Sekalipun dia berasal dari keturunan yang sangat hina. Amin saudara. Ya, jadi jangan saudara bilang, oh ya dia sukses, habis dia keturunan bangsawan sih, keturunan orang kaya sih. Itu manusia memang butuhkan saudara bibit, bobot, bebet. Benar enggak? Itu manusia. Tetapi Allah tidak perlu bibit, bobot, bebet. Allah sanggup, Allah punya kuasa. Asal kita meresponinya dengan benar. Sekarang mari kita melihat yang kedua. Allah sanggup mengubah masa lalu yang kelam. Sekelam apapun, seburuk, sebobrok apapun masa lalu seseorang, Allah sanggup mengubahnya. Mari kita melihat contoh yang kedua dari seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 1 saudara dan ayat 2 menyebutkan dia adalah tim dari pelayanan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus melayani dari dulu tidak sendirian. Ya, itu sebabnya saya juga suka melayani dalam bentuk tim.
penggembalaan tidak sendirian. Gereja Happy Family Center boleh menjadi seperti hari ini, akan terus maju dan berkembang, bukan karena Bapak dan Ibu Gembala semata-mata, tapi satu tim yang bekerja sama. Yesus sudah dalam pelayanan, dia ada tim. Ada perempuan-perempuan kaya yang bertobat, yang kemudian sudah memberikan hartanya untuk menopang, mensupport pelayanan Yesus. Tapi juga ada orang-orang perempuan-perempuan yang dulunya hidupnya sudah sekali dikuasai setan, dilepaskan mendukung pelayanan Yesus, mungkin jadi pendoa syafaat atau sudah melayani murid-murid Yesus, menyiapkan makanan dan sebagainya. Coba kita lihat wanita yang kedua yang saya jadikan contoh adalah Maria Magdalena. Ayat 2 dari Lukas pasal 8. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Wow, wanita ini jelas saudara bukan wanita yang punya masa lalu yang baik. Mungkin saudara dia pasang susuk, ya, supaya pria-pria tertarik, ya. Mungkin saudara dia juga cari pesugihan supaya bisa cepat jadi kaya, atau mungkin dia cari perlindungan saudara melalui roh-roh jahat. Saudara sekalian, yang jelas firman Tuhan berkata bahwa dia dikuasai 7 roh jahat. Ada penafsir berkata 7 ini benar-benar letter lek 7 ya. Tapi ada yang berkata 7 itu angka rohaninya sempurna. Artinya banyak sekali roh jahat di dalam diri wanita ini. Hari ini kita tidak berdebat soal itu, gak penting. Yang jelas sudah sekarang wanita ini punya masa lalu yang diikat oleh kuasa gelap. Saudara, orang kalau diikat kuasa gelap itu mengerikan loh. Sungguh mengerikan sekali. Saya pernah melayani seorang majelis gereja di luar kota Surabaya. Belasan tahun jadi majelis gereja, nggak bisa berdoa. Nggak bisa saudara baca Alkitab. Dan kalau dengar firman ngantuk melulu. Ya, saudara di sini kalau ada yang kalau dengar firman ngantuk melulu, saudara harus rapor. Rugi bener, berarti firmannya dicuri oleh iblis. Yang nomor 1 harus check up. Ya, kalau orang sakit diabetes kan ngantuk kan, baru udah tidur. Atau kegendutan, ya. Saya lihat kalau orang obesitas itu baru duduk udah ya. Tapi sudah kalau itu semua udah saudara sehat tapi tetap ngantuk kalau dengar firman. Nah, mungkin saudara di masa lalu ada kuasa-kuasa kegelapan yang belum selesai. Itu harus dibereskan. Ya, sama seperti seorang pemuda punya pacar, terus gak cocok sama pacar yang pertama, dia naksir pacar yang kedua baik, rohani, dia mutusin mau kawin sama ini. Bisa tidak sudah kawin sama ini didiemin? Pacar pertamanya bisa gak? Oh bisa, tapi ini bakalan merasa punya hak terus kan. Yang saudara harus lakukan apa? Saudara beresin baik-baik kan dengan pacar yang pertama. Setuju gak setuju pokoknya putus kan gitu kan. Nah, kalau sudah ada pemutusan saudara bisa jalan dengan pacar yang kedua. Tapi berapa banyak orang Kristen seringkali tidak memahami realita ini. Dulu punya hubungan perjanjian dengan setan, pergi ke dukun, pergi ke suhu, berguru, pakai mantra, segala macam, minum dan wah semuanya diramal, di kuamnya, di ciswa, ya udah jadi Kristen. Ya, pacarnya 2, setan iya, Tuhan Yesus iya. Nah ini yang bikin akhirnya sudah gak bisa tenang hidupnya. Apa yang sudah harus lakukan? Saya harus putus hubungan, sorry ya putus, saya gak ada lagi hubungan. Jadi seperti yang saya ceritakan majelis gereja ini, ketika saya menyampaikan satu seminar saudara ya di luar kota Surabaya itu, wah dia istrinya senggol-senggol, itu kamu Pak, kamu katanya. Jadi akhirnya konseling. Walaupun malu udah jadi majelis gereja sudah belasan tahun ya, tapi karena orang sakit masa malu kan, ini kan sakit secara rohani, jadi dia cerita. Lalu saya berkata, dulu Bapak punya berguru apa? Saya langsung begitu. Iya Bu, saya memang berguru, saya punya mantra dan sebagainya. Kenapa enggak lepaskan? Saya takut Bu, karena itu kayaknya sudah ada kontraknya gitu. Lalu istrinya berkata, setiap malam Bu suami saya sampai hari ini, kalau tidur harus meditasi dulu. Kalau enggak meditasi seperti ada yang
kurang gitu ya, dia harus meditasi. Saya bilang itu penyebab you nggak bisa berdoa, nggak bisa baca firman, nggak bisa terima firman Tuhan. Mau nggak Pak lepaskan, putuskan. Hari itu Bapak itu berkata mau, mantap sekali ya. Jadi saya suruh catat siapa nama guru-gurunya, mantranya apa, semua dicatat. Saya memimpin dalam doa, memintakan dia minta ampun, lalu dia sendiri berkata mulai hari ini di dalam nama Yesus saya putuskan hubungan dengan guru ini, mantra ini saya tolak dalam nama Yesus saya putuskan. Saya mau ikut Yesus, menerima Yesus dalam hati, selamanya saya akan setia kepada Yesus. Itu aja doanya. Tidak semua doa pelepasan harus manifestasi sampai, enggak semuanya. Ada sih memang bermanifestasi, tapi enggak semuanya. Saya melayani dia, saya tengking semua kuasa kegelapan, roh-roh jahat, hubungan-hubungan saudara dengan roh-roh yang lama yang menguasai hidupnya. Setelah itu sudah selesai, sudah saya kembali pulang dan besok pagi saya mendapat berita yang luar biasa. Isinya telepon saya, Bu, untuk pertama kalinya suami saya tadi malam bisa berdoa. Dia bisa berdoa, memimpin doa, bisa tidur nyenyak tanpa bermeditasi. Pagi harinya dia bisa baca firman Tuhan, dia rasa lapar dan haus. Luar biasa. Sudah sekalian coba belasan tahun terbelenggu terikat. Dan ketika 3 bulan lagi saya datang ke kota itu, saya dapat berita yang luar biasa. Pendetanya, gembala sidangnya berkata, Bu Agnes terima kasih ya majelis saya yang satu ini sekarang sudah bisa bawakan renungan firman. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang yang dimerdekakan oleh Kristus. Pasti hidupnya dia ingin jadi saksi. Nggak mungkin dia mau biasa-biasa aja. Saya lihat apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Setelah dia dibebaskan oleh Yesus Kristus dari 7 roh jahat. Dia menjadi saksi Kristus yang sangat setia. Setia luar biasa. Bapak Ibu firman Tuhan berkata banyak orang yang menyebut dirinya baik hati. Tapi orang yang setia siapakah yang mendapatkannya. Itu artinya saudara untuk baik itu gampang. Ya saudara senang sama orang, orang itu berjasa. Saudara pulang dari luar kota, luar pulau, luar negeri, sudah kasih oleh-oleh. Ya kasih bakpao Medan, kasih lontong mie, kasih roti, kasih kacang dan sebagainya lah. Ya, dan orang itu merasa apa? Aduh dia teman saya yang baik. Besok-besok sudah yang sudah dapat bakpao, bakcang, bakwan. Sudah ingat, waduh saya kalau dia pergi keluar pulau mesti saya dioleh-oleh. Saya juga ingat, saya ke Jakarta saya bawain es krim. Oh nggak bisa ya leleh. Saya bawain roti, saya bawain apa aja dah. Betul nggak sudah? Itu namanya orang yang baik. Tetapi saudara orang yang setia tidak tergantung kebaikan. Orang yang setia akan berkata sekalipun kamu nggak baik, saya tetap baik. Amin. Sekalipun keadaannya sulit, aku tetap setia. Itu setia. Itu sebabnya kesetiaan itu tidak tergantung keadaan. Sebab apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena ini luar biasa. Yohanes 19 ayat 25 firman Tuhan berkata, dekat salib Yesus berdiri ibunya, namanya juga Maria, saudara ibunya, namanya juga Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Di bawah kaki salib Kristus. Saudara-saudara sekalian, padahal Maria ibu Yesus, Maria saudara dari ibu Yesus ini dan juga Maria Magdalena bukan orang Yerusalem. Yesus itu disalib di Yerusalem. Saudara kalau pergi ke Israel baru bisa mengerti. Ya biasanya kalau orang ke Yerusalem menginap di Yerusalem 3 malam. Ya, bisa Yerusalem dulu, bisa Galilea dulu. Nanti di daerah Galilea bisa 2 malam, bisa 3 malam. Ya, dari Yerusalem setelah selesai 3 malam ke Galilea naik daerah Galilea naik bus, ya kira kurang lebih berapa jam lah gitu. Tapi bayangkan dulu kan nggak ada bus kan. Yesus besar di Nazaret. Itu sebabnya Maria dan ibu-ibu yang lain ini berasal dari situ, dari daerah Nazaret. Ketika mendengar saudara bahwa Yesus ditangkap, apa yang dilakukan oleh wanita ini? Apakah mereka mengurung diri ketakutan? Tidak. Mereka berjalan kaki saudara. Dari daerah Nazaret ke Yerusalem. Saya menyelidiki bahwa perjalanan membutuhkan saudara waktu kurang lebih 5 hari jalan kaki.
Karena perjalanan yang ditempuh sejauh 150 kilometer. Kalau naik mobil ya kurang lebih berapa jam tuh? 2 jam aja ya sampai ya. Ini jalan kaki, jalannya nggak pakai aspal loh. Jalannya berbukit dan berlembah. Seandainya mereka cepat aja ngebut ya 3 hari lah. Bayangkan sudah. Tidak dibatasi oleh jarak, waktu, tenaga ataupun uang. Ini kesetiaan. Bandingkan dengan kesetiaan anak-anak Tuhan zaman sekarang. Hujan lebat aja berkata, waduh hujan. Eman-eman re, mobilnya baru dicuci. Motornya baru dicuci. Tidak jadi aja yangnya. Gara-gara hujan saudara. Cuma karena mobilnya baru dicuci. Ya. Atau aduh becek nanti kehujanan aku baru keramas. Gak jadi ke gereja. Hujan lebih menakutkan dari iblis. Ya. Iblis bisa ditengking, hujan gak bisa ditengking Bu. Hanya hujan loh. Saudara-saudara sekalian sekarang ini saya lihat manusia tambah lama itu tambah manja. Ya. Aduh jauh ke gereja, aduh jauh. Ayo sekolahkan, aduh jauh Bu, aduh jauh. Wah, padahal bisa naik motor, bisa naik mobil. Zaman dulu gak ada begitu. Gimana Paulus? Aduh jauh, ke Asia kecil, gimana? Wah, kita masih semua ada transportasi masih ngomong jauh. Bapak Ibu Saudara, setia itu tidak bisa dihalangi oleh jarak, waktu, tenaga, bahkan uang. Orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Tidak takut juga dengan ancaman mati. Jangan lupa Yesus ini dianggap penjahat politik. Dia mau merebut sudah sekalian mau jadi raja ini, mau saingan kaisar. Itu tuduhannya Yesus kenapa harus sampai disalib. Sudah sekalian sehingga orang yang dekat-dekat dia, aduh jangan dekat-dekat nanti disangka apa? Kong kali kong. Itu juga yang menyebabkan Petrus menyangkal Yesus mati-matian. Enggak, aku enggak kenal, sumpah serapah kan. Tapi namanya wanita. Ya wanita seringkali dianggap lebih blow on, lebih lemah. Fisik boleh lemah saudara, tetapi lihat. Wanita-wanita ini kuat sekali secara iman. Mereka berada di bawah kaki salib Kristus. Sementara murid-murid Yesus dikatakan meninggalkan dia. Mari kita baca itu Markus 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Walaupun pada akhirnya saudara ada satu murid yang berada di bawah kaki salib Kristus. Yaitu siapa? Yohanes. Tapi awalnya semua murid meninggalkan dia. Bahkan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Ya, zaman dulu kan orang pakai kain gitu dililit-lilit aja. Untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka yaitu para perwira pasukan Romawi hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya karena takut ketangkep udah kainnya lepas lari telanjang. Sementara wanita-wanita ini dengan setia. Berada di bawah kaki salib Kristus, tidak takut ancaman maupun hukuman mati. Mereka saudara tidak hanya di bawah kaki salib Kristus 10 menit, sejam, 2 jam, tidak. Yesus digantung di atas kayu salib 6 jam. Di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-15 sampai 47. Maria beserta dengan Maria yang lain, Maria Magdalena. Kalau saudara lihat di dalam Markus 15 ayat 47. Bahkan mereka sampai melihat di mana mayat Yesus ditaruh. Markus 15 ayat 47, Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Kenapa mereka ingin tahu di mana Yesus dibaringkan? Sebab saudara urutannya Markus 16 ayat 1. Pagi-pagi hari yaitu hari Minggu pagi. Sebab orang Israel hari Sabtu, Sabat itu enggak boleh kerja apa-apa kan. Ya, mereka capek sekali ini menunggu Yesus. Beban bukan cuma fisik mereka jalan dari Nazaret, tapi sudah beban mental. Gimana ini guruku, Tuhanku kok bisa mati? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat kesetiaan Maria ini luar biasa. Markus 16 ayat 1 firman Tuhan berkata, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome
membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Setia luar biasa. Pagi-pagi sudah, ini kesetiaan yang tidak dilihat orang. So ada banyak orang setia supaya dilihat orang. Waduh setia tapi ada orang yang benar-benar setia. Ada tidak ada orang, ada tidak ada pemimpinnya. Ada tidak ada majikannya, dia tetap bekerja dengan rajin, dengan setia. Amin. Saya berharap saudara orang Kristen harus seperti itu. Di sini kalau ada karyawan karyawati, ya jangan senang hanya kalau dikasih libur. Lalu di pipinya bilang begini, oh no, Monday working again. Kasih libur 2 minggu masih kurang saudara. Seharusnya Pak, oh Monday work again, yes, mestinya gitu. Ya, sudah terlalu banyak libur enggak baik. Ya, sama sebaliknya terlalu banyak kerja juga enggak baik. Tuhan sudah mengatur saudara ada waktu bekerja, ada waktu libur. Ya, jangan dibalik. Senin sampai Sabtu main terus, Minggu kerja. Salah. Senin sampai Jumat kerja. Hari Sabtu hari keluarga. Minggu hari untuk Tuhan melayani dan keluarga. Amin. Jangan sampai Minggu terus kerja. Caujen terus. Ya. Hari ini saudara kerja terus cari uang, mengorbankan kesehatan. Jangan nangis nanti kalau uang sudah dapat. Saudara korbankan uang cari kesehatan gak dapat. Benar gak? Benar saudara. Minggu-minggu ini di waktu libur saya sedih sekali. Saya udah mendengar saudara beberapa saudara saya yang di Cirebon meninggal dunia relatif usia muda. Yang satu dokter spesialis pinter sekali, kaya banget, punya rumah sakit sendiri. Sekarang lagi bangun rumah sakit baru. 58, ganteng, muda, kaya, berprestasi, kurang apa ini. Meninggal dunia saudara, umur 58 tahun. Ya, saya sampai bibi enso saya, aduh kenapa ini meninggal, namanya dokter Andre. Iya gak tahu mungkin kecapean, capek. Udah bikin rumah sakit, dia urusin sendiri, bikin lagi. Nah, ya. Baru berapa hari lagi saya dengar lagi satu saudara saya, salah satu tokoh emas besar punya cucu berarti. Cucunya yang paling besar umurnya baru 34 tahun, meninggal lagi. Tinggi besar badannya, lu ini sakit apa ini? Kalau lihat dari perawakannya, sakit terlalu banyak makan enak ini. Ya, meninggal sudah. Waduh, satu lagi saya dengar, kalau itu bukan saudara saya dengar dari teman saya. Ada orang kaya, udah kaya umurnya 60 tahun. Masih pinjem uang ke bank untuk bikin bisnis baru. Anaknya gak pada bisa kerja. Dia buka pinjem uang gak tahu berapa ratus miliar. Gak taunya barang yang mau dimasukin gak bisa, terhambat, harus bayar ini. Pusing, sudah pusing pikiran, mati. Anak kecil aja tahu, hah? Jadi Bapak Ibu hidup itu seimbang. Harinya ibadah. Amin. Mau hujan, mau angin, mau apa? Gereja. Bangun pagi sudah, itulah waktu sudah berdoa, baca firman. Amin. Ya, harus seimbang. Jika tidak, waduh sudah orang Chinese bilang, sialat nanti. Ya. Bapak Ibu sudah kembali kita melihat kebenaran firman. Setia ini sangat dihargai Tuhan. Kesetiaan Maria Magdalena, seorang yang pernah dirasuk 7 setan, dibebaskan, dia rasa berhutang besar sekali. Dia melakukan semua tanpa pamrih, bukan supaya dibayar, bukan supaya begini, tidak. Dia benar-benar rasa berhutang kepada Kristus. Dan Tuhan Yesus sangat menghargai orang yang setia. Saya melayani Tuhan saudara dari sangat-sangat muda sekali. Saya mengalami sudah bagaimana Tuhan itu menghargai kesetiaan. Saya kalau mau bersaksi banyak sekali. Benar-benar sudah dia sangat menghargai kesetiaan. Maria Magdalena diberi reward saudara yang tidak bisa dibeli, ditukar dengan uang. Yesus menampakkan diri pada saat bangkit pertama kali bukan kepada Petrus, Yohanes, tapi kepada Maria Magdalena. Luar biasa. Dia menerima privilege, hak istimewa yang tidak diberikan kepada sembarang orang.
tapi kepada seorang wanita yang punya masa lalu yang sangat suram. Yang hidupnya sudah dimerdekakan, hidupnya diubah. Dialah yang menjadi pembawa berita, bersaksi kebangkitan Kristus kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. God is able. Allah sanggup. Inilah blueprintnya Allah. Untuk kita tidak menyerah sudah dengan masa lalu yang jelek. Waduh udah nasib sial dah, saya gak mungkin tidak. Sekelam apapun masa lalu saudara. Kalau saudara datang kepada Yesus dimerdekakan. Hidup saudara akan diubahkan. Yang ketiga yang terakhir. Allah sanggup mengangkat hidup seseorang dari jurang maut. Dokter, tabib sudah ultimatum pasti mati. Coba kita lihat contohnya adalah Raja Hizkia. 2 Raja-Raja 20 saya baca dari ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini yang ultimatum bukan dokter loh saudara. Dokter di atas dokter, Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. Pesan sama nabinya namanya Yesaya bin Amos. Kasih tahu tuh sama Raja Hizkia. Dia sakit tidak akan sembuh lagi dan akan mati. Jadi saudara nabi ini datang, Bapak Ibu Saudara sudah ketok palu ini. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah sanggup mengubah nasib seseorang walaupun sudah di ultimatum mati. Apa yang dilakukan Hizkia? Dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak Ibu, ini satu good news. Ketika sudah menghadapi jalan buntu, bahkan dokter sudah ultimatum pasti mati ini. Ya. Atau saudara mungkin ahli ekonomi sudah berkata ini perusahaanmu pasti bangkrut, pasti mati. Saudara mungkin orang lain berkata anakmu pasti udah gak mungkin bisa berubah. Udah bejat, udah gak mungkin. God is able. Amin saudara. Hizkia dikatakan dia berdoa, dia berperkara kepada Tuhan. Sudah kata berperkara biasa dipakai di dunia pengadilan. Ada sidang, ada hakim, ya, ada penuduh saudara, ada pendakwa, ada pembela. Bapak Ibu Saudara sekalian, hakim sudah ketuk pintu, ketuk palu, ketuk palu ini pasti mati. Tetapi saudara ini Hizkia berperkara. Tuhan dia mencoba membela dirinya. Bukankah aku hidup dengan baik? Bukankah aku hidup dengan setia, dengan tulus? Please Tuhan saya gak mau mati sekarang. Tuhan kasih saya kesembuhan. Beri saya umur yang panjang. Bapak Ibu luar biasa. Tuhan mendengar doa yang dipanjatkan dengan segenap hati. Seorang pria berdoa sambil menangis dengan sangat. Berarti ini bukan doa main-main. Ini bukan air mata buaya. Ya, ini air mata sungguh keluar dari hati. Aduh Tuhan aku belum mau mati nih. Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Hana saudara. Seorang istri yang pada zaman dulu saudara kalau tidak punya anak itu betul-betul satu aib. Hana dikatakan menangis berdoa dengan sangat pedih sambil menangis terseduh-seduh. Dia minta Tuhan belas kasihan kasih saya seorang anak laki-laki. Kalau saya dapat anak laki-laki aku berjanji aku kasih sama Tuhan. Biar dia melayani Tuhan seumur hidup. Hana bukan saja berdoa dengan sungguh-sungguh sambil menangis terseduh-seduh. Tapi dia bernasar kepada Tuhan. Dan kita lihat saudara doa dari 2 orang yang sungguh-sungguh ini. Tuhan dengar. Bapak Ibu ambil satu komitmen. Lakukan apa saja dengan sungguh-sungguh. Saudara datang ke gereja tidak ogah-ogahan. Sungguh-sungguh. Nyanyi sungguh-sungguh. Menyembah sungguh-sungguh. Biar orang lain gak sungguh-sungguh, sudah sungguh-sungguh. WL-nya mau enak gak enak, sudah sungguh-sungguh. Amin. Dengar firman sungguh-sungguh.
Kalau sudah tahu ngantuk kan duduk paling depan. Supaya saya liatin terus sudah ya. Sungguh-sungguh. Wah ya. Memberi persembahan sungguh-sungguh. Kita minta diberkati. Aduh. Kasih persembahan saudara. Seperti kasih kepada tukang parkir. Ya. Soalnya penuh hormat. Saya beri penghormatan kepada Tuhan. Dulu sudah pendeta saya waktu saya kuliah. Pendeta GKI ngomong begini. Persembahan kami, cerminan hatiku. Betul enggak? Apa yang saudara kasih kepada orang itu cerminan hati saudara. Saudara masa kasih sama istri saudara baju bekasnya orang? Wah, enggak bisa kan. Saudara kasih sama istri hadiah ulang tahun. Kalau dia senang sepatu, ya dibelikanlah walaupun mungkin bukan mahal. Jangan sepatu punya tetangga sudah diambil. Itu cerminan kasih saudara. Betul tidak? Saudara mengasihi Tuhan, apa cerminan kasih kita? Memberi. Walaupun mungkin enggak sebanyak orang kaya, tapi Tuhan inilah cerminan kasihku. Setiap kali saudara mau memberi, apakah itu uang, apakah itu waktu, apakah itu pelayanan. Tuhan, apa saja yang saya beri ini adalah, ini cerminan kasih saya kepada Tuhan. Amin. Saya yakin kalau saudara mulai mengubah sikap itu. Bapak ibu saudara sekalian, Tuhan menilai. Tuhan memberikan reward. Inilah yang Tuhan lakukan. Waktu Yesaya mau pulang saudara, Tuhan bilang stop, balik lagi. Kasih tahu bahwa aku dengar doanya, minta supaya sembuh. Aku akan kasih lagi bonus, umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Wow. Allah sanggup mengangkat hidup seseorang bahkan dari jurang maut. Bapak ibu hari ini kalau ada yang sedang sakit, jangan putus asa. Jangan sampai saudara cepat mati gara-gara bukan karena penyakitnya, tapi gara-gara ketakutan. Aduh ya apa ini, aduh ya apa ini, ya apa ini. Ya, serahkan aja sama Tuhan. Berperkara sama Tuhan, minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia sanggup. Amin saudara. Ada seorang pemuda namanya Art Berg. Dia adalah seorang atlet yang berbakat. Dia memiliki masa depan cerah, ganteng, muda, ya bukan yang sebelah kanan ya, yang sebelah kiri. Dia punya perusahaan konstruksi dan dia juga punya seorang tunangan yang baik, cantik. Tetapi yang namanya musibah seringkali kalau datang itu tanpa permisi. Pada suatu malam ketika Art Berg pulang dari perjalanan menuju rumah tunangannya untuk menuntaskan persiapan acara pernikahan mereka. Karena perjalanannya terlalu panjang, lelah, mengantuk. Sudah hati-hati ya, jalan tol yang panjang, lurus. Itu yang baru jadi tuh, yang Cirebon, Jakarta ya kalau nggak salah. Itu udah makan korban banyak tuh. Karena apa? Terlalu lurus. Jadi orang ngantuk saudara ya. Lelah mengantuk hingga mobilnya menabrak tiang batas jalan dan mobilnya terjun ke jurang. Apa yang terjadi? Sudah dia terlempar dari mobil, jatuh ke tanah, lehernya patah. Dari dada sampai ke bawah lumpuh total, tangan kaki nggak ada yang bisa bergerak. Dan dokter setelah merawat beberapa saat berkata bahwa dia tidak akan bisa berjalan seumur hidup, lumpuh seumur hidup. Teman-teman dan sahabatnya yang baik datang menasehati dia, memberi kekuatan. Lupakan saja pernikahanmu, sudah. Kalau kamu menikah, kasihan kamu, kasihan juga istrimu, kamu nggak bisa apa-apa ini, lumpuh total. Tetapi saudara ada seorang wanita yang begitu kuat. Dialah ibu daripada Art Berg. Ibunya datang membesuk dia dan berbisik mengatakan satu perkataan yang mengubah kehidupannya. Ibunya berkata begini, nak, hal sulit membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Tetapi hal yang mustahil perlu waktu sedikit lebih lama. Sekali lagi ya saudara, hal sulit membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Tetapi hal yang mustahil membutuhkan waktu lebih sedikit lebih lama. Kata-kata ini saudara betul-betul membangunkan pengharapan dari Art Berg. Dia berlatih keras, dia berkata kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan lumpuh seumur hidup. Dia berlatih.
11 tahun kemudian, Artback bisa berjalan kembali normal. Dia memimpin perusahaannya sendiri, bisa setir mobil, olahraga. Dia menikah dengan tunangannya dan dia punya anak. Saudara, Artback yang sebelah kanan sudah benar-benar pulih. Sekarang ini dia menjadi pembicara yang sangat profesional, menulis buku yang mendorong, memotivasi banyak orang. Dia berkata bahwa dalam hidup ini kadang-kadang sesuatu tidak berjalan selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi jika itu terjadi, jangan putus asa. Selalu ada kesulitan di setiap kesempatan, betul? Tetapi jangan lupa, selalu di setiap kesempatan, selalu ada kesempatan di setiap kesulitan. Kalau saudara melihat kesulitan, saudara yakin itu adalah kesempatan yang baru. Amin, saudara. Itu sebabnya biarlah kita mengambil satu komitmen untuk betul-betul sudah hidup di dalam blueprint-nya Allah. Mengatakan bahwa dia sanggup mengangkat hidup saya dari keturunan yang tidak baik, keturunan yang hina. Allah sanggup mengubah masa lalu yang kelam, kegagalan, kehancuran, sanggup. Dia bahkan sanggup mengangkat kehidupan seseorang dari jurang maut, kehancuran, apakah dari sakit penyakit, apakah itu saudara dari kebangkrutan, dari kehancuran moral dan sebagainya. Ambillah satu komitmen, hiduplah setiap hari mengambil komitmen. Untuk setiap hari hidup dengan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Amin. Hati yang gembira membuat kita sehat. Saudara, ada banyak pendeta cepat tua dan cepat mati. Ya, karena dirasani terus sama jemaatnya. Saya memilih saudara untuk hatinya tetap gembira. Amin. Hati gembira membuat kita sehat. Saya memilih juga untuk setiap hari saya menjadi orang yang lebih sabar. Sebab sabar membuat kita bijaksana. Saudara, ada banyak orang karena gara-gara tidak sabar mati. Benar saudara. Saya mendengar cerita dari teman saya, punya teman. Sudah di bypass jantungnya. Setiap tahun dia periksa di Pineng. Oke semuanya. Pulang saudara ke Bandung ya, diperiksa nggak tahu gimana malam itu petugasnya rewel sekali. Diobok-obok semua kopernya, dia ngamuk, darah tingginya naik. Di pulang saudara naik mobil, saudara dia langsung kumat. Padahal baru check up semua oke ini. Langsung dibawa ke ICU, paginya mati. Itu sebabnya itu pilihan. Sabar membuat kita bijak. Amin. Ya, lemah lembut membuat kita dikagumi. Soalnya dikagumi bukan karena kecantikan, kegantengan, itu cuma sementara. Ya, lemah lembut. Setia membuat kita dicintai Tuhan, dicintai orang-orang di sekeliling kita. Mengasihi membuat kita bisa mengerti arti kehidupan, makna kehidupan. Iman yang teguh membuat kita kuat, tidak goyah. Dan kemurahan hati membuat kita akan melihat berkat Tuhan terus menerus dalam hidup ini. Amin. Itu sebabnya ambillah saudara sekalian satu komitmen. Meresponi saudara sekalian rancangan Allah yang sangat sempurna. Jangan lupa, hal sulit membutuhkan waktu menyelesaikannya. Hal yang mustahil membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk menyelesaikannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.